Selamat siang Bapak Ibu. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Sudah makan harusnya semangat ya. Ya, kita bersyukur siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama melakukan pertemuan sekaligus kegiatan kita diseminasi budaya positif pendidikan PGP angkatan yang ke-10 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Deni Pratama SPD. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, pertama-tama kami hormati pimpinan kita Bapak Kadisius SPD MSI, Pak Deni sebagai wakil kurikulum, warga kesiswaan, warga Sapras, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata usaha semuanya. Koordinasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Deni Pratama SPD. Ini berkaitan dengan budaya positif. Mungkin nanti Bapak Ibu atau saat ini masih banyak bertanya apa sih budaya positif dan lain-lain. Nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Pak Deni. Nanti akan ada juga sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab nanti silakan Bapak Ibu boleh mungkin bertanya atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan. Terima kasih disampaikan kepada pewawancara yang kami hormati wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang hari ini juga akan melanjutkan diseminasi guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang kedua, Ibu Saudara Bos, para dewan guru, kelas yang pertama. Hadir kata lino berjuranin tak sarga bahasanya tak dibantah. Yang pertama, Bapak selaku kepala sekolah begitu berbangga hati melihat prestasi-prestasi para dewan guru, di mana para dewan guru sekarang menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi dunia pendidikan. Dengan mengikuti perkembangan itu, SMA Negeri 1 Banyuwangi Hulu boleh dikatakan di langkah ini meningkatkan diri peringkat 1, 2, 3 barangkali. Mungkin boleh dikatakan di sekitar SMA kita di Kecamatan Banyuwangi Hulu ini, SMA Negeri 1 Banyuwangi Hulu ini luar biasa. Kita sekarang sudah menelurkan guru penggerak 3 orang guru, ya, 3 orang guru. Ini sungguh luar biasa prestasi-prestasi Bapak Ibu yang membanggakan pihak sekolah, terutama Bapak selaku pimpinan. Nah, dari mana itu hasilnya? Itu adalah kekompakan kita bersama. Ya, jadi saya mengucapkan selamat kepada Pak Deni untuk melanjutkan hal ini, perkembangan dunia pendidikan, supaya yang lainnya juga harus mengikuti. Ya, dan selanjutnya mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mau yang kemarin disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam materi yang akan disampaikan oleh Pak Deni Pratama SPD yang berhubungan dengan diseminasi budaya positif. Selanjutnya kami silakan Pak Deni. Cek izin Pak, saya menyampaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi selamat siang. Oke. Nampaknya habis makan jadi kenyang semua, mata pun ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, karena Bapak Ibu sedikit mengantuk dan kenyang, kita bermain sedikit
sedikit saja bermainnya, tidak banyak. Ya, jadi kode-kodenya adalah seperti ini. Kalau saya katakan tepuk 1 berarti 1 kali, tepuk 2 berarti 2 kali, tepuk 3 3 kali, tepuk 4 4 kali. Itu kodenya. Jadi saya tinggal bilang tepuk 1 atau saya bilang 1 1 1 berarti sekali. Sambil Bapak Ibu mengatakan seperti ini. Tepuk 1 yes, coba dipraktekkan. Tepuk 1 yes. Sekali lagi, tepuk 1 yes. Tepuk 2 siap. Belum. Siap. Tepuk 2 ya. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Oke, udah bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau bisa sekarang kita coba sama-sama. Saya dari belakang saja biar kelihatan semua. Siap Bapak Ibu? Siap. Ini yang ngantuk ketahuan nih, ketahuan yang ngantuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 2 1 2. Ya, jadi ini untuk meningkatkan konsentrasi kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Terima kasih. Nah, jadi di kita kegiatan guru penggerak, mungkin Pak Liber juga sudah tahu ya. Itu ada namanya kegiatan Lokakarya. Nah, Lokakarya kita ketemu seperti ini offline, Bapak Ibu. Kita bertemu semua guru-guru dari berbagai latar belakang pendidikan, SD, SMP, SMA, bahkan ada TK, ya Pak ya, ada TK. Nah, jadi semuanya berkumpul itu bertukar pikiran, bertukar pendapat, ide, sharing hal-hal menarik yang ada di sekolah masing-masing. Nah, jadi seperti itu asiknya untuk kegiatan berbareng. Ada pertemuan seperti itu. Jadi tidak ada kata yang malu, diam dan apa itu. Kalau diam ketahuan, tetap dicari seperti tadi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang berkeinginan nanti bergabung ikut guru penggerak karena banyak yang didapat. Ya mungkin memang secara finansial tidak seberapa, tapi secara pengalaman dan pengembangan diri itu banyak yang Bapak Ibu dapatkan. Oke baik, jadi salah satu yang akan saya coba diseminasikan atau imbaskan atau sampaikan pada hari ini adalah tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Nah ini memang salah satu tugas dari modul ya, diseminasi budaya positif. Next, bagus. Nah, apa itu budaya positif? Nah ini mungkin ada senyum-senyum Bapak Ibunya yang masuk di dalam gambar. Ini beberapa ya, kalau mau saya masukkan banyak. Cuman jangan iri yang tidak masuk, kecuali Bu Rina ada senyum karena dia paling depan. Ya, ini salah satu budaya positif. Bapak Ibu siapa yang bisa menggambarkan atau sudah melihat dari gambaran ini? Apa itu budaya positif? Bahasa di situ saya katakan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Itu bahasa yang saya sadur. Nilai-nilai di gambar pertama ini sedang apa? Saling. Apalagi? Di gambar pertama dulu. Anak-anak saling dan menegur sapa gurunya. Nah ini salah satu budaya yang masuk menjadi visi misi sekolah kita. Ada yang ingat visi misi kita? Salah satunya apa Bapak Ibu?
Ya, anggap saja 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun, sekolah serius. Nah itu harus hafal ya Bapak Ibu ya. Nanti tanya orang visi misi sekolahnya apa? Salah satunya itu. Yang kedua tetap menciptakan atau menghasilkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sudah biasa. Tapi yang paling kita tonjolkan adalah ini. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena visi kita ini sudah mulai ditinggalkan. Dalam artian siswa sudah banyak yang tidak sopan dengan dewan gurunya. Contoh, kita lewat. Kalau dulu waktu saya awal di sekolah ini ya, Bapak Ibu, itu siswa pasti menegur yang pertama, yang kedua menyelami, mendekati kita, yang ketiga senyum. Kalau sekarang, mungkin karena perubahan zaman sekitar 10 tahun belakang itu, anak-anak juga sudah mulai tidak peduli, bukan dengan guru saja, orang yang lewat. Yang dia pedulikan apa? HP. Betul? Nah, itu yang perlu kita renungi bersama. Yang kedua, ini bukan foto sembarang foto, memang foto seperti ini Mbak biasa. Cuman yang ingin saya tonjolkan di situ sebenarnya kotak pemilu itu yang sudah kita laksanakan kemarin. Ini juga salah satu budaya yang sudah kita jalankan, yaitu melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan mengajarkan cara demokrasi kepada anak-anak. Nah, yang ketiga yang disampaikan oleh Bu Epi tadi adalah pembiasaan rutin untuk berdoa. Berdoa ini salah satu pengamalan juga P5 Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut. Nah, jadi apa itu diseminasi budaya positif? Diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah yang meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, ada segitiga restitusi. Di antara 5 ini, apakah Bapak Ibu pernah melakukan salah satunya, salah 2, salah 3, atau kelima-limanya sudah pernah melakukan? Yang sadar dilakukan? Ada? Mungkin Bu Juli sudah melakukan semua? Belum ya? Belum secara sadar melakukannya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebenarnya kelima-limanya sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu dan tidak sadar. Saya dulu juga seperti itu, pas ditanya seperti ini. Belum, yang ini belum. Tapi setelah dipelajari, ternyata sering kita lakukan. Terutama nanti pada poin 4 dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini juga sudah pernah disampaikan oleh CGP sebelumnya, Pak Liga dan lainnya. Jadi semoga masih ingat, karena videonya nanti sama, videonya akan sama karena itu video dari besar. Tapi tetap akan saya tontonkan lagi. Jadi beruntung udah 3 kali nontonnya ya Bapak Ibu. Seperti film G30 SPKI itu kan tiap tahun diulang-ulang. Nah, itu ditonton terus supaya ingat. Oke, yang pertama, budaya positif diimplementasikan oleh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu jawabnya angkat tangan dong, jangan rebutan. Satu-satu, kayak siswa. Kan kita biasa seru. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Gitu. Ayo, siapa dulu? Ya, Bu Epi. Oke. Enggak apa-apa. Sampaikan ya yang Ibu tahu. Lanjut. Ya.
Security. Siswa? Iya, terima kasih. Pak Bagio jangan ditahan dulu. Tepuk tangan dulu. Karena betul, warga sekolah adalah yang ada di lingkungan sekolah, termasuk itu penjaga kantin dan segala macam itu warga sekolah. Kenapa penting semua warga sekolah terlibat? Ibaratkan kita menggunakan atau membuat sapu lidi, Bapak Ibu. Tahu sapu lidi? Guru PKWU dan SPD ada tak mengumpulkan sapu lidi sekarang? Nggak ada ya, tapi tahu ya sapu lidi. Kalau satu berfungsi nggak? Sapu ya, konteksnya sapu. Satu berfungsi nggak? Dua masih belum. Mungkin kalau 30 batang baru bisa jadi sapu. Nah seperti itu. Seperti itulah. Kalau kita menginginkan budaya positif atau disiplin positif, yang pertama itu ada di lingkungan sekolah kita. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah apa tadi? Menyatukan visi dan misi seluruh warga sekolah. Nah, itu nanti akan kita lakukan ya. Mungkin seminggu lagi. Ada lagi nanti sambungannya. Oke, lanjut Pak Agus. Nah, ini ada yang kenal foto Eyang Buyut kita? Kalau tidak kenal keterlaluan, jangan foto Pak Dewan saja yang kenal ya, Pak Bagio. Ini siapa, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewan Tara. Udah tahu nama asli Ki Hajar? Yang kemarin saya sebutkan. Ya. Raden Mas Suryardi Surya. Oke. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya bacakan yang ini. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini termasuk nawacita ya, seperti cita-cita dari presiden kita juga diturunkan ke kementerian sampailah kepada kita. Disiplin positif. Mungkin tiap hari kita teriak-teriak disiplin kepada anak. Ya, terutama Bu Yuli ini, ya Bu ya. Sudah sering, bukan lagi sering, disiplin itu diteriakkan ke anak-anak. Ya. Tapi bagaimana anak-anak kita saat ini? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bahasa dari Ki Hajar Dewantara adalah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi saat itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini konteksnya dengan kemerdekaan kemarin ya Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar menyampaikan ini karena kita masih dalam masa penjajahan. Sekarang kita sudah merdeka dalam arti penjajahan, tetapi kita sebenarnya menurut saya masih terjajah dalam pendidikan. Kenapa? Yang pertama, biaya pendidikan masih belum sepenuhnya gratis. Itu satu. Kemarin kita viral oleh berita UKT, kuliah itu yang sangat mahal. Banyak mahasiswa demo, banyak yang melakukan silent speak, dalam artian demo tapi tidak bersuara. Ya, itu dilakukan semata-mata untuk menekan pemerintah agar biaya pendidikan itu bisa turun. Jangankan gratis, turun saja. Tapi ada beberapa oknum dari pejabat yang menyatakan bahwa pendidikan atau kuliah itu adalah barang tersier. Guru ekonomi paham tuh, tersier apa?
kebutuhan tersier katanya. Kebutuhan mewah itu kan menyakiti dan melukai perasaan dari warga negara. Bayangkan pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan tersier. Lantas, jika kebutuhan tersier, kenapa beberapa perusahaan mengisyaratkan atau mensyaratkan harus sarjana untuk melamar pekerjaan? Di Indonesia, untuk melamar menjadi tukang sapu saja harus punya ijazah. Nah itu perbandingannya. Jadi saya tidak mau panjang di sana, nanti kebijakan pemerintah larinya. Jadi itu hanya sekilas. Jadi yang pertama disiplin positif. Disiplin kita tahu semua dari kata serapan Inggris disiplin, yang artinya terikat oleh aturan-aturan. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat. Next. Oke, ini ada teori, tapi sengaja saya tidak tulis teorinya karena panjang, Bapak Ibu. Jadi nanti sambil didengar saja. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, tapi di bawahnya larinya ke hukuman, konsekuensi, itu inya, dan restitusi. Nah, ini apa tiga ini? Ini yang akan kita pelajari. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seringkali kita masih belum bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan restitusi. Saya mulai dari hukuman. Pada dibaca. Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada Don. Nah, kita lihat bahasanya punishment ya. Bahasa Inggrisnya bagus pada Don menyebutkan. Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif. Negatif lawan positif ya Bapak Ibu. Ya, negatif itu artinya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang identik dengan kejahatan, itu dinamakan negatif. Itu hukuman ya, hukuman. Jadi yang pertama, yang kedua konsekuensi. Bu Fitri. Konsekuensi menurut KBBI akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan, baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Terima kasih Bu Fitri, tepuk tangan lagi. Sudah kelihatan perbedaan sedikit dari konsekuensi dan hukuman. Ini menurut KBBI itu apa Bu Rina? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bu Rina tidak tahu, saya turunkan ke kelas 10. Ya, menurut KBBI maksudnya itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menyatakan kamus kita ya, akibat konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan, baik akibat tersebut bersifat positif maupun negatif. Konsekuensi adalah hasil dari perbuatan. Misalnya, hasil dari kita makan apa? Kenyang. Setelah kenyang jadi ngantuk. Positif atau negatif? Ada positif, ada negatifnya. Ya, kalau kita masih ada pekerjaan, misalnya di kantor, di dinas-dinas, itu tidak boleh ngantuk dulu, itu negatif. Tapi kalau kita di rumah setelah makan, kenyang, tidur, ada yang merokok lagi, itu kan nikmat sekali. Jadi itu sesuatu yang positif, menimbulkan atau meningkatkan kesehatan dan mood kita. Karena tidur siang itu sebentar itu perlu bagi tubuh ya. Tidak agak sampai 3 jam, 1 jam, setengah jam itu tidur siang. Oke. Itu konsekuensi ya. Kemudian restitusi, mungkin Pak Agus. Nanti saya keliling ke sana. Restitusi, perbuatan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
fokus pada karakter bukan tindakan. Oke. Ini hanya sebagian kecil ya saya tuliskan karena sebenarnya ada 5 atau 6 poin untuk restitusi. Jadi yang kita perlu dalami itu nanti adalah restitusi. Itu yang perlu digarisbawahi. Restitusi adalah penguatan dari disiplin positif, bukan hukuman, bukan konsekuensi yang digunakan, tapi restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Habiskan bahasanya. Bukan menebus kesalahan. Misalnya, kalau ada orang mencuri ayam, itu kan pasti kenapa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Jangan salah ya, itu hukuman karena sudah masuk ke ranah pidana, ya. Hukuman. Sedangkan kalau restitusi itu tidak bisa berlaku untuk itu, tetapi dia bisa memberikan penguatan agar di kemudian hari perbuatannya itu tidak diulangi lagi. Itu satu. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Dia akan fokus dengan orang yang melakukan, bukan apa yang dia lakukan, mencuri, bukan. Yang kita cari tahu adalah apa? Alasan dibalik dia mencuri misalnya. Bisa saja dia mencuri karena memang hobi, kebiasaan. Bisa saja dia mencuri karena ada kesempatan. Padahal awalnya enggak, tapi dia kayak kemarin yang kejadian motor pegawai JNT hilang, ada baca, ada dengar di LPI. Itu kan karena kesempatan, kunci motornya masih di motor. Orang lewat, tiba-tiba lihat ada, ya langsung dibawa. Nah itu belum tentu dia ada niat, tapi ada kesempatan. Yang ketiga, tadi apa? Yang pertama, ya kebiasaan. Yang kedua kesempatan. Yang ketiga terpaksa. Banyak kan kasus yang lucu di negara kita. Nenek-nenek mencuri 3 buah. Iya. Ada ya, masuk persidangan. Karena apa ditanya? Karena tidak ada biaya atau duit untuk membeli makan. Itu kan terpaksa. Nah, dari situ kita belajar bagaimana restitusi itu fokus pada karakter, alasan dibalik dia melakukan, bukan pada hasil dari tindakannya. Oke, lanjut Pak. Nah, kelihatan nggak ya? Agak kabur ya. Ini tabel perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk lebih memahaminya. Saya bacakan saja ya. Kalau hukuman itu kepada anak, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Contoh, Bu Yuli setiap hari Senin atau guru yang lain, siapa yang upacara ya, hari Senin melihat anak di bawah. Masih ada 5 orang, sedangkan sudah baris semua yang lain. Anak itu sembunyi, lari, dikejar. Terus karena apa? Dia takut mendapatkan hukuman. Nah, karena di sekolah itu kita masih menerapkan peraturan, nanti akan lari ke sana. Hukuman dilakukan untuk mendisiplinkan anak, tetapi anak menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Banyak alasannya kan Bu, kalau ditanya. Ada yang bilang motornya mogok, yang bilang gak enak badan, sakit perut. Padahal intinya pertama mungkin kesiangan atau malas teman upacara. Nah, cuman karena dia banyak alasan, jadi berbohong. Kemudian konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Nah, ini yang bagus. Sudah tahu jam 7 masuk, setengah 8 upacara. Dia udah naik, tapi masih melihat ada tak gurunya. Kalau tak ada guru, turun lagi. Itu yang konsekuensi. Anak melihat karena ada yang dia takuti. Ingat, itu ya. Kemudian yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Nah, misalnya ini yang intinya sebenarnya itu bagaimana kita menanamkan supaya anak ini terbiasa untuk memecahkan masalah atau problem solving, kata Pak Dodol. Problem solving. Bagaimana dia melihat setengah 8 masih sepi? Inisiatif, biar anak-anak itu inisiatif. Oh, kami yang bertugas. Cuman
membuat anak berpikir seperti itu yang masih menjadi PR kita bersama. Bukan di sekolah kita saja, Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan ini. Semua sekolah seperti itu. Karena memang perbedaan anak sekarang dengan zaman dahulu itu jauh sekali. Itu tadi. Pengaruhnya banyak. Nanti kita akan lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut karena ada sedikit masalah teknis. Nah, ini dia yang saya kaitannya tadi, kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebenarnya penyebab dari anak-anak itu melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, kebutuhan itu ada kebebasan. Oke, baik. Yang pertama, kebebasan atau freedom. Tahu ya, kebebasan. Anak-anak itu tidak mau dikekang. Mereka memiliki kebutuhan dasar. Maaf. Sebenarnya yang pertama ini masuk ke kasih sayang. Oke, jadi sedikit kesalahan. Jadi saya lanjutkan saja. Poin yang kebebasan ini harusnya kasih sayang. Itu saya lupa. Jadi sebenarnya kebebasan itu adalah anak itu tidak mau dikekang, ya. Apalagi seumuran anak-anak sekolah. Mereka ingin bermain, menunjukkan jati dirinya. Pernah nggak Bapak Ibu lihat anak-anak itu senang dipuji? Senang ya? Senang menunjukkan kalau dia itu bisa. Seperti tadi contohnya, Putri tadi merajuk ya Pak ya. Nah, anak itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia bisa ikut terlibat. Tetapi karena mungkin tadi pengakomodian dari Pak Dodon yang terlalu banyak siswanya, jadi tidak terpakai semua. Jadi ada yang merajuk. Nah, itu nilai kebebasan sebenarnya. Dia ingin bebas mengekspresikan bahwa dia juga bisa menunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan, power, berkuasa. Ini pemicu juga anak-anak kenapa sering melakukan pembulian, penguasaan. Kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain. Ini juga salah. Ini kesenangan. Sorry ya. Jadi penguasaan itu dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa di suatu tempat terhadap kawan-kawannya. Bisa saja terhadap wilayahnya. Itu kenapa anak-anak sekolah itu ada yang pakai geng, ada pakai kelompok. Yang di luar itu akan terbuli. Ini yang menimbulkan seperti itu. Padahal sejatinya mungkin dia ingin menunjukkan bahwa saya ini mampu atau bisa semuanya. Saya ini ingin menarik perhatian guru. Oke. Yang pertama sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang tadi. Bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar sekali. Manusia butuh makan. Kalau tidak makan, ya, kalau tidak makan singkatnya mati. Itu kenapa banyak terjadi kasus orang mencuri demi makan. Karena itu kebutuhan paling mendasar. Coba Bapak Ibu, di suatu pulau terpencil ada nasi satu piring, duit 100 juta. Pilih mana? Nasi. Ada yang pilih duit? Pulau terpencil ya? Iya. Duit di situ tidak berguna karena apa? Nasi yang bisa memperpanjang umur kita di situ. Duit kita ada tapi tidak bisa kemana-mana. Nah itu saya katakan bola terpencil tadi. Nah, jadi kebutuhan dasar itu nasi atau makanan itu paling utama. Baru kemudian kalau di ekonomi itu ada tingkatannya.
Udah primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi itu. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini banyak nih, apalagi anak-anak SMA itu mulai menunjukkan caper. Ya, cari perhatian, baik yang cewek maupun yang cowok. Nah, ini Bapak Ibu paham ya. Jadi anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan suka pelajarannya, tapi suka gurunya. Saya mengalami itu, ya. Saya mengalami itu, makanya saya bisa mengatakan seperti ini. Jadi anak-anak itu pada dasarnya perlu perhatian. Kita tidak tahu di rumah seperti apa. Apakah orang tuanya memberikan perhatian yang cukup atau tidak? Itu kenapa juga ada anak-anak yang nakal tadi. Dia ingin mencari perhatian gurunya. Oh, aku senang kalau Bu Yuli marahi aku terus, jadi aku dipanggil, diperhatikan. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan salah. Nah, itu kenapa kita harus paham dulu ini supaya kita bisa menanganinya. Selanjutnya, kesenangan. Ini fun. Kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tetap menjadikan. Ini juga sering kita hadapi ya. Pagi-pagi, Pak, Bu, minta bola. Pak, Bu, pinjam ini. Pak, Bu, ini. Itu apa? Main. Pelajaran apa? Pelajaran ini, tapi tidak ada gurunya. Kami mau main bola. Itu mereka ingin mencari kesenangan. Ya, selain mencari kebebasan dan mencari kesenangan. Mereka mudah bosan, boring. Seumuran dewasa. Bukan hanya orang dewasa saja yang mudah bosan, mudah mood dan berubah, tapi anak-anak paling mudah. Nah itu. Jadi kelima kebutuhan dasar ini yang perlu kita pahami dari seorang manusia terlebih dahulu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini mau hati-hati bacanya Bapak Ibu. Bu Yuli, apa bacaannya? Kelihatan 5 posisi. Ya. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Karena posisi ini akan kita tontonkan videonya sesaat lagi. Walaupun sudah tahu video yang ketiga kali ya. Tapi mau diingat lagi, posisi seperti apakah kita? Pada posisi seperti apakah kita? Ya. Kalau saya sendiri 5-5-nya sudah pernah saya rasakan. Walaupun saya paling jarang di posisi 1, ya, dan berusaha di posisi 5 terus, tapi sulit memang, karena itu memang mau punya kesabaran dengan dewa. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya belum jelas ini, putar videonya Pak Agus. Ini videonya disimak lagi, nanti Bapak Ibu lihat. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, pasti
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kita sudah menyaksikan video tadi si Naren ya, siswanya yang selalu mendapat masalah atau melakukan kesalahan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan, karena saya sudah bagikan di kertas tersebut, ada warna-warni ya. Jangan tulis nama, Bapak Ibu tuliskan saja pada posisi apa yang sering Bapak Ibu lakukan. Pada posisi apa yang sering Bapak Ibu lakukan dalam 5 posisi kontrol. Itu satu, kan ada 2 kertasnya. Yang kedua, posisi apa yang Bapak Ibu ingin dan belum bisa lakukan. Nah, tidak perlu panjang, singkat saja dan kenapa alasannya melakukan pada posisi tersebut. Silakan Bapak Ibu, 5 menit saja ya. Kita sudah cukup lama. Kalau sudah, saya mau nanti tempelkan di sini saja. Tidak perlu tulis nama. Ini panduannya. Posisi penghukum tadi, ya. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. 4, pemantau. 5, manajer. Ini jujur ya, yang pernah atau sering Bapak Ibu lakukan ketika memanggil siswa atau melihat menemukan siswa yang sedang terlambat atau melakukan kesalahan lain. Posisi seperti apa yang Bapak Ibu pernah atau sering lakukan? Dan di posisi mana yang Bapak Ibu ingin lakukan tapi belum bisa atau belum maksimal? Yang sudah
boleh ditempel. Ini sudah boleh ditempel di depan di buku tulis. Ya, kita lihat nanti apakah cenderungnya yang kemana, Bapak Ibu. Nanti ketika saya bacakan, nanti kan ketahuan punya siapa. Boleh pakai alasan, boleh. Misalnya saya mudah emosi, jadi saya pada posisi penghukum. Atau saya ingat dengan aturan sekolah, jadi saya mengingatkan dengan pemantau. Atau saya menganggap siswa sebagai adik atau keluarga saya sendiri, jadi saya mengestimasinya sebagai teman. Atau saya juga punya atasan, jadi saya takut ditegur juga. Nah, jadi saya limpahkan kesalahan kepada anak-anak untuk membuat merasa bersalah. Ya, kalau sudah ditempelkan, Bapak Gio beserta. Silakan. Ayo, Bapak Ibu. Ya, benar, sip. Terima kasih ya. Nah, sekarang saya akan coba bacakan beberapa hasil karya. Ini kan biasa Bapak Ibu bacakan punya anak-anak. Saya bacakan punya Bapak Ibu. Mana yang masuk tadi? Bapak Ibu, ini karena ketahuan. Oke, ini dari Bu Ina. Langsung saya bacakan. Karena saya jatuh duluan. Ya. Oke, yang sudah pernah dilakukan pada posisi mendukung, ya saya percaya posisi teman dan pemantau. Yang belum pernah posisi manajer. Oke, bisa alasan satu, kenapa dari 3 posisi itu satu ya alasan. Misalnya penghukum kenapa melakukan itu? Ya, jadi di sini saya yang pernah dilakukan, maka mungkin sama seperti tadi Pak Didi sampaikan bahwa yang paling susah itu memang manajerial. Mungkin dari hukum semua dua guru juga pernah melakukan. Cuma di sini yang sering dilakukan itu pertama itu posisi mendukung. Nah, kenapa saya ambil posisi mendukung? Karena ini ya bentuk menekankan kepada anak supaya anak itu lebih cenderung cenderung menaati seperti itu. Lebih kira, lebih memberi lebih kira kepada siswa supaya dia tidak mengulang perbuatan yang salah. Mungkin itu dari alasan kenapa saya mengambil posisi itu. Kemudian sama posisi teman juga, ya mungkin posisi teman ini sama ya. Kita tahu bahwa itu bukan salah, tapi kita berusaha bersama supaya itu merasa
dihargai, karena anak juga perlu dihargai. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Agus. Ternyata punya Pak Agus ya. Ya, karena Bu Rina yang menempelkan. Jadi saya kira Bu Rina. Oke, itu alasannya. Sekarang kamera. Oren. ini panjang. Oke, saya ambil dua. Ini punya sama Urentum. Yang pertama, pembuat rasa bersalah karena saya tidak bisa berbicara keras dan tinggi. Punya siapa? Nah, mungkin punya Bu Dewi. Oke, silakan Bu Dewi. Sebentar saya. Ya, kenapa memilih itu? Jadi itu alasannya ya. Karena ini pengalaman pribadi saya dengan anak saya juga Pak ya. Iya. Cara mendidik anak di rumah. Oh. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi, tepuk tangan. Jadi sudah ada alasannya ya. Nah, ini juga ada posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, contohnya saat anak tidak masuk sekolah, langsung menegur anak tersebut dan memberi hukuman. Nah, hukuman fisik seperti apa ya? Siapa nih? Fitrika, siapa? Fitri. Nah, kebetulan untuk guru BK, tepuk tangan dulu. Ini tadi Ibu BK dan Pak BK berdua ada biru ya? Iya, kebetulan ya. Oke, silakan Bu. Di sini saya mengambil posisi penghukum. Memang di situ saya menjelaskan terkait hukuman fisik ya, tapi di sini saya memang tidak menerapkan hal yang seperti itu karena memang saya mengambil posisi penghukum ini. Contohnya ini di sini saya mengambil terkait anak yang tidak masuk ke sekolah. Misalnya posisi, saya tidak mengambil di posisi fisik penghukum, contohnya itu penghukum fisik. Ya, tetapi saya langsung menegur anak tersebut. Kenapa alasannya tidak masuk ke sekolah? Itu sebagai teguran saja, sebagai tegurannya saja, tidak ada bentuk fisiknya. Berarti dirawat gitu ya? Karena saya lihat ada fisiknya. Ngeri juga saya. Iya Pak. Perasaan. Tidak ada seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri. Teguran. Tepuk tangan. Nah, ini dua yang terakhir ya, dua yang terakhir. Saya tertarik dengan ini karena bahasanya seperti ini. Posisi yang sulit dilakukan oleh saya posisi 5. Alasannya karena sulit. Siapa nih yang sulit sekali? Ya, saya nggak tahu karena dia maksudnya amin dan berubah. Silakan Bu. Karena posisi yang lain itu saya yakin paham. Silakan, beri alasannya. Dari posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu saya lakukan saya ya. Namun yang posisi kelima itu sulit sekali. Mengapa? Pertama, yang sering melakukan kesalahan itu tidak semua anak. Ya. Hanya beberapa anak. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4 sudah saya lakukan dan tidak berhasil. Itu yang buat saya sulit. Itu ya. Solusinya yang saya buat saya sulit itu solusi yang tepat sehingga anak yang sering melakukan terus-terusan melakukan kesalahan itu solusi yang tepat bagaimana?
Oke, terima kasih Bu Yuli. Ini secara tidak langsung memancing saya untuk memilih biar saya menjawab pertanyaannya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih Bu Yuli. Tepuk tangan. Yang terakhir, biar rata ya, posisi 4 pemantau yang akan saya coba ke depannya. Siapa ini? Aku. Ya, ini kebetulan ya saya tahu tadi. Benar. Oke, silakan Pak Wagio. Iya, baik, terima kasih Pak Dedi. Kenapa saya pilih posisi pemantau untuk saya lakukan ke depan? Karena pemantauan ini kan banyak. Yang saya lakukan di kelas tadi untuk menindaklanjut untuk ke depannya, bagaimana saya bisa memantau juga, termasuk yang di rumah saya pantau juga. Ini Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wagio. Jawaban yang sangat jujur sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke. Jadi memang agak lain beliau ya. Nah. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Kalau ngantuk kita tekuk lagi. Oke. Sekarang di next kan Pak Agus. Karena sudah dibaca ya Bapak Ibu sendiri. Nah ini orangnya yang bikin hal ini. Saya dosen. Ini mukanya. Jadi Bapak Ibu ingat kalau ketemu di pasar marah aja. Apa bikin posisi seperti itu? Jadi ini restitusi namanya. Kita langsung ke solusi dari tadi manajer itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Yang kedua, masih orang yang sama untuk kembali ini harus yang pertama. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ini bahasa dari restitusi atau posisi manajer tadi. Memang sulit Bu Yuli, sulit karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan 4 posisi sebelumnya. 3 yang paling sering. Pemantau itu mau sedang dipelajari kata Pak Bagio. Memang mungkin ada yang sudah melakukan, tetapi paling sering itu kita 3. Dan paling sering sekali dan paling banyak saya lihat itu 1, menghukum. Ya, jadi anak-anak ini seperti penjahat. Yang saya contohkan tadi mencuri mendapat hukuman, itu bahasa kasarnya hukuman. Nah, saya ketika pertama mendapatkan materi ini juga berpikir, oh, memang terlihat kejam kalau kita tiba-tiba terlambat kita hukum seperti ini. Cuman memang kita kembali lagi ke lapangannya, efek jerahnya yang kita ambil kata Pak Agus. Tapi perlu diingat, kalau kita terus-terusan memberikan hal seperti itu, anak-anak ini kan masa pertumbuhan mental dan psikologis, itu bisa berpengaruh. Oke, kalau dia menurut, dia akan duduk dan cenderung diam. Itu yang terjadi saja. Tetapi jika mereka memberontak, tentu mereka akan membenci kita, memusuhi kita dan melawan kita. Bukan tidak mustahil, dia akan dendam kepada kita. Nah itu sih namanya posisi penghukum. Yang kedua posisi membuat rasa bersalah. Ini betul. Anak-anak akan langsung luluh, tetapi dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya juga pernah seperti itu. Makanya saya bilang 1-4 mungkin saya pernah. Yuli apalagi. 5 yang sedang kita pelajari, yang harus kita pelajari. Nah itu hati-hati, bukan rasa bersalah, itu mental anak yang kena. Ya, kemudian teman. Nah posisi teman ini juga madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, salah minum bahaya. Contoh, kita terlalu dekat dengan anak, akrab. Satu sisi anak itu akan suka menyenangi pelajaran kita, mau memberikan kita. Suatu saat dia akan timbul rasa tidak menghargainya. Nah, kalau tidak percaya, Bapak Ibu coba. Jika terlalu dekat dengan anak, mungkin ada yang sudah pernah merasakan. Saya juga pernah.
Makanya kita harus ada kasih gap atau jeda atau batasan kepada anak untuk tidak terlalu dekat dengan kita. Dalam artian ada waktunya dia segan dengan kita, seperti itu. Kemudian pemantau ini bagus juga. Itu kalau minimal kita di posisi pemantau itu mengembalikan mereka kepada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas nanti kita akan bikin tahun ajaran baru, saya akan canangkan itu. Ya, kita baca dengan Pak Liber juga ya, Pak Liber keyakinan kelas. Mungkin ada yang pernah melakukan, bagus. Misalnya di pertemuan kita pertama, Bapak ingin buat perjanjian seperti ini. Sekarang dirubah bahasa jadi keyakinan. Jadi anak-anak kasih saran apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama pelajaran berlangsung. Itu menimbulkan budaya positif. Jadi mereka kalau melakukan kesalahan, kembalikan aturan apa yang sudah melanggar. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Dia akan berpikir. Semoga dengan itu bisa melatih anak-anak berpikir daripada kita marah terus. Kita capek, habis bisa sakit pinggang juga ya Bu ya. Saya juga apalagi mengejar anak ya seperti itu. Oke, yang terakhir manajer. Nah ini posisinya memang sulit tapi bisa kita pelajari ya. Manajer ini posisi yang sangat win-win solution atau menang-menang. Tidak ada solusi kalah. Dalam artian kita berhasil mendapatkan simpati anak, kita berhasil mengembalikan kepercayaan diri anak, berhasil mengembangkan pemikiran anak bahwa mereka mempunyai kesalahan yang harus diperbaiki, bukannya dihukum. Ya, jadi di situ kepercayaan diri anak timbul, anak bisa berpikir dan kita juga mendapatkan manfaat. Cuma memang sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu kita harus buat keyakinan kelas dulu untuk mendampingi. Nah, lanjut Pak, terakhir. Nah, ini segitiga restitusi. Bukan segitiga biru, kalau segitiga biru adalah tepungnya. Segitiga restitusi ini agak kecil ya gambarnya. Nah, yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah seorang anak melakukan kesalahan. Ini boleh dipelajari apa Bapak Ibu. Kita harus validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu apa? Misalnya anak kelahi bertinju, kita panggil kita tanya, kita tenangkan dulu, validasi. Kita tenangkan dulu. Kita bilang, Bapak atau Ibu tahu kalau kamu melakukan ini pasti ada sebab. Betul. Dan mungkin dia tiba-tiba digigit kawannya. Bisa jadi kawannya mati duluan. Bisa jadi dia main dendam. Bisa jadi dia lagi risik karena memenuhi kebutuhannya. Nah itu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah ini pentingnya keyakinan kelas. Kamu memukul si Anu, keyakinan apa? Atau aturan apa yang kita sudah sepakati bersama yang kamu langgar? Kan aturan yang kelas nanti tidak boleh mengganggu teman, menghargai orang lain. Itu yang sudah dilanggar. Kalau dia bisa menyebutkan itu berarti dia ingat. Kalau dia jawab tidak tahu berarti anaknya ada masalah. Itu saja. Kemudian yang terakhir, menstabilkan identitas. Nah, stabilkan dulu. Ya, seperti apa? Dikatakan setiap orang itu punya kesalahan, pasti punya sesuatu yang pernah dia buat salah. Kemudian kembalikan. Untuk memperbaiki kesalahan kamu itu apa yang bisa kamu lakukan? Ini ya, jadi kuncinya gurunya dulu harus sabar dan memahami. Kalau tidak, ya sulit. Oke. Terakhir, nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Bisa dilihat gambarnya seperti tadi ya, kertasnya mirip ini di kelas berapa kalau ada yang tahu? 10B ya 10B. Jadi mereka kemarin senang tanya, saya tidak jangan tulis nama karena kalau tulis nama mereka takut. Jujur, ada yang mengatakan saya tidak suka lihat anak cewek pakai celana. Ada yang bilang seperti itu. Ya, tapi karena tidak tulis nama jadi mereka berani. Kemudian ada yang bilang, ada juga yang sakit di sini bahasanya. Saya senang membuli karena memang suka. Ya, jujur dia Bu. Kita tak tahu siapa yang menulis karena disuruh nama, makanya mereka jujur. Jadi saya dapat di situ kesimpulan bahwa anak-anak ini butuh perhatian.
butuh perhatian semua dari kita semua. Oleh karena itu saya di sini mengingatkan saya sendiri dan Bapak Ibu guru, kita perhatikan anak kita lebih dengan cara apa? Hadirlah pada saat jam pelajaran, itu saja kunci utama. Yang kedua, wali kelas perhatikan anak-anak kebutuhannya, jangan dicuekkan. Mereka kadang curhat seperti apa itu, perlu pendampingan, perlu sosok, karena di rumah belum tentu mereka didampingi orang tuanya terus. Bisa jadi ya lari ke guru, ke kita untuk cerita. Nah itu juga pemicu anak-anak kita yang memang sering melakukan kesalahan. Terakhir, ini ada video cuplikan prostitusi yang saya lakukan. Ini kasusnya contohnya memainkan HP saat jam pelajaran. Cuman kalau mau ditampilkan mungkin terlalu lama, jadi dipercepatkan saja, bagus, di-play saja. Contohnya, tapi memang nggak ada suaranya, mungkin ada masalah. Jadi di sini seorang anak memainkan HP. Ini contoh kasus ya Bu, di dalam kelas kita menegurnya. Jadi saya panggil, kita siapapun mau guru, ya guru kan pasti ke wali kelas dulu atau guru bidang yang bersangkutan pada saat pembelajaran siapa. Ini misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya panggil, tanyakan. Pertama yang kita harus tanyakan, alasan apa melakukan itu. Dia pasti tahu kalau kita nanya bagus-bagus. Kalau kita nanya maksanya, dia pasti tidak mau jawab. Alasannya apa? Tapi kita tanya, Bapak juga dulu seperti ini, Bapak pernah melakukan ini. Sekarang kamu cerita, kenapa kamu main tadi? Mungkin dia jawab, saya bosan. Saya asik main HP karena memang game. Banyak, pasti ada yang akan kerja seperti itu. Kemudian kita kembalikan aturan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu tahu, kamu main itu HP merugikan berapa orang? Teman-teman kamu, diri kamu sendiri dan guru. Perlahan-lahan mulai sadar, ya, mulai anak itu memahami apa yang dilakukan itu salah. Nah itu jadi proses segitiga resolusi itu di situ Bapak Ibu. Kita memvalidasi kesalahan anak-anak tersebut supaya mereka berpikir bahwa yang dilakukannya itu salah. Ya, bukan yang dilakukannya itu sesuatu yang benar, tetapi tidak kita langsung menghukum. Nah seperti itu. Jadi sampai di sini, ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu. Tapi sebelum saya tutup, ada baiknya kita kembali fokuskan dulu supaya Bapak Ibu tidak terganggu. Halo Bapak Ibu, perhatikan di depan, ya. Yang pertama saya tunjukkan ini. Ini apa? Kemudian ini, oke. Ini identik dengan besar. Ini kecil. Sekarang saya akan sebutkan benda atau hewan, ya. Kalau dia besar, kan dua hewan ini. Saya tanya, kalau besar jempol, tapi sekarang kebalikannya. Besar harus kelingking. Kalau besar, besar ya kelingking, kalau kecil jempol. Dibalik ya, konsep apa? Oke. Yang pertama harus semua ya, kalau tidak ada rumah. Tunjukkan saja kalau disebutkan hewannya. Yang pertama sebut. Betul ya? Ya, enggak. Tidak konsen ya. Ya, sebut kecil. Ya, tapi harus diganti dengan besar. Oke, sekali lagi. Sekarang
Ikan paus. Paus. Ikan apa? Kata yang gini berarti. Besar. Kan kebanyakannya besar. Oke, sekarang gajah. Kutu. Oke, konsentrasi, tepuk tangan dulu. Sekali lagi. Ini ya. Kalau saya seperti ini, tepuk tangannya pelan. Makin naik, makin kuat. Oke? Bisa. Tes dulu. Pelan. Bukan sekali, pelan. Tangan kita semua. Terima kasih. Kita bikin satu orang saja mewakili. Silakan Bapak Ibu. Bebas mau menanyakan apa saja yang berhubungan dengan materi kita. Tadi ada banyak tadi kan. Mungkin dari 5 ada satu yang mau menanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh dijelaskan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya. Yang ingin saya tanyakan, dari 5 posisi, satu posisi yang paling sulit saya lakukan karena solusi yang sudah saya lakukan tidak berhasil ya, yaitu posisi yang kelima, manajer ya. Ya. Nah, biar posisi yang kelima ini, yaitu posisi manajer ini bisa terlaksana atau bisa dilakukan dan berhasil dengan baik, terlaksana ya dan berhasil dengan baik kepada anak-anak, itu solusi yang tepat dan baik ada seperti apa ya? Solusi yang terbaik, yang baik, yang tepat seperti apa? Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin langsung saja hari ini pertanyaannya tentang posisi yang diberi ya, actionnya ya, gimana menerapkannya seperti ya. Dan kami kami silakan kepada Pak Dedi. Oke, terima kasih Bu Yili. Jadi ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya karena memang kita semua itu kebanyakan belum mencapai di posisi manajer. Jadi pertanyaan Bu Yuli itu sangat baik. Kenapa atau bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu? Yang pertama Bapak Ibu, kita kembali kepada tujuan kita. Jika Bapak Ibu membaca kembali cita-cita dari Ki Hajar Dewantara, kenapa kita berjumlah dengan Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu? Karena beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia itu satu. Yang kedua, beliau memiliki cita-cita di bidang pendidikan yang sangat luar biasa. Kalau tidak ada beliau, kita tidak tahu kita sampai sekarang bisa menempuh sampai tidak pendidikan seperti saat sekarang ini. Ya, jadi menurut beliau itu tujuan kita itu adalah bahasa kasarnya menghamba kepada anak. Nah, ini Pak Ligar tahu itu tujuan awal. Ya. Kita itu nilai-nilai dari guru penggerak itu kita menghamba kepada anak. Menghamba dalam arti apa? Mendedikasikan, memberikan yang terbaik, membimbing, menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Nah, seperti apa? Contoh, kita lihat di sini ada 2, ya. Misalnya Daniel dan Alek. Tidak mungkin mereka punya, bisa saja ya. Ini kemungkinan mereka punya hobi yang sama itu 50-50. Ya, bisa sama, bisa beda. Tapi misalnya Alek ini cenderungnya dia suka ke seni, sedangkan Daniel sukanya bahasa. Dari segi bahasa, ya, begitu kan? Nah, yang pertama kita tidak mungkin memaksakan. Tentu saja si Alek ini tidak terlalu suka belajar bahasa. Bisa saja karena dia lebih tidak nyambung bisa bahasa dengan segi dia suka belum bisa terbang
bahasa itu panjang itu segala macam. Atau bahkan dengan matematika ada sangat kunci. Jadi cenderung dia malas di situ atau tidak jarang masuk, pancung dan segala macam. Nah, posisi kita di mana kita harus memahami itu dulu. Kita harus paham. Memang sulitnya di situ karena kalau atau 20 yang kita tangani bisa. Tapi kalau kita menangani sampai ratusan anak seperti kita sekarang, itu sulit. Itu kenapa kita perlu penyamaan persepsi semua guru. Kenapa saya minta hadir Dewan Guru di sini Bapak Ibu biar paham semua. Kalau saya sendiri, bila kepala pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, Ibu Yuli juga tidak bisa bekerja sendiri. Mana mampu lawan semua. Jadi Bapak Ibu yang lain juga harus paham. Makanya saya tanya tadi posisi mana Bapak Ibu yang pernah lakukan. Rata-rata bilang hukum. Nah, jadi kan rata-rata masih ada kesalahan, nah ini salah. Enggak, gitu. Harus dapat hukuman. Sebenarnya itu yang sedang di paradigma seperti ini yang dihilangkan dari pendidikan guru penggerak. Mengajarkan atau mengajarkan bahwa anak itu harus kita tuntun sampai mereka sukses. Bagaimana caranya? Yaitu tadi yang pertama tentu kita harus punya kesabaran karena kita menghadapi manusia yang beraneka ragam. Yang kedua kita harus tahu latar belakang anak. Seperti kita tahu anak kita banyak terbang menyebabkan mereka jarang masuk sampai 30-40 hari pasti ada alasan. Ada yang tidak ada orang tuanya lagi, ada yang baru bekerja, ada yang baru berladang, ada yang tidak ada biaya dan segala macam. Nah itu harus kita ketahui. Cuma kebanyakan kita tidak mau tahu itu. Kita langsung saja menjudge atau menuduh anak ini gagal. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi posisi manajer seperti itu, kita mencari tahu, mencari solusinya, berdialog dengan anak supaya mereka bisa mengetahui kesalahan mereka. Cuma masalah satu lagi, anak-anak ini sulit diajak berdialog. Ya, saya tahu masalahnya di situ. Kenapa? Karena dia belum merasa nyaman ketika ada berbicara. Ya, kebanyakan itu karena dia takut. Pertama karena dia paradigmanya sudah pasti terhukum. Nah, seandainya kita gali terus supaya dia sabar dan mau mendengarkan kita, saya yakin pasti kita tidak perlu hukuman. Anak-anak akan sadar sendiri, cuma itu yang tidak akan sebentar. Yang kami pelajari juga dikatakan tidak akan mudah dan tidak akan sebentar. Perlu kesabaran dan ketekunan dari semua warga sekolah. Seperti itu biasa sejauh ya. Terima kasih. Pada ini sudah menjawab Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan kami tutup satu pertanyaan ya. Aku juga. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, kita akhiri juga untuk agenda pertama kita, yaitu tadi diseminasi dari Pak Emi, dan kita akan melanjutkan agenda yang kedua, yaitu pertemuan atau rapat Dewan Guru bersama pimpinan. Sebelumnya kita ucapkan bersama-sama terima kasih Pak Emi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan dengan baik segala kontribusi juga di kegiatan kita pada siang hari ini. Kita aplaus dulu kita semua Bapak Ibu. Silakan dulu. Agak rela, kamu dari kelas 11 B.